Tetapi saudara, dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau kita mendengarkan apa? Firman. Karena kalau kita mendengarkan firman, kita bisa mengasihi. Betul? Kita mendengar firman, kita bisa mengampuni. Kita mendengar firman, kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan ada. Alkitab berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan berkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan, dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk dengarkan firman Tuhan bersama katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Baik, puji Tuhan. Hari-hari ini kita merindukan Tuhan hadir. Amin. Kita merindukan supaya Tuhan hadir di bangsa kita. Tuhan hadir dalam hidup kita di masa-masa seperti ini. Karena kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa menolong, memberikan berkat-Nya kepada dunia termasuk kepada kita semua. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan bertindak. Kita melihat kondisi sekarang banyak orang bertindak, tetapi saya tetap percaya kalau Tuhan bertindaklah akan membawa pemulihan buat kita semua. Nah, maka itu kita sangat perlu Tuhan bertindak dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah, bagaimana caranya Tuhan bertindak? Mari kita buka dalam Alkitab. Dalam kitab Ulangan 28 ayat yang pertama. Kita sebagai gereja Tuhan adalah duta-duta kerajaan surga. Dan lewat gerejalah maka Tuhan bisa bertindak. Untuk itu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan dalam kondisi seperti ini supaya Tuhan turut hadir. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di sini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa hadir dan bertindak. Alkitab berkata di sini saudara, yang pertama, kunci yang pertama adalah mendengar. Ada dua kunci pagi hari ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah M, mendengar. 2M. Pertama adalah mendengar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya ajak semua saudara kita baca dalam kitab Mazmur. Mari kita lihat. Mazmur 81. Mazmur 81 ayat yang ke-9.
Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Alkitab berkata di sini, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Saudara, rupanya mendengar ini hal yang sangat penting sekali. Kata mendengar ini memang hal yang penting dan serius sekali. Sampai Tuhan berkata, jika engkau mau mendengarkan aku. Dalam ayat awal dikatakan, dengarlah hai umatku. Dengarlah hai umatku. Tuhan katakan demikian. Dan Tuhan ulangi lagi dalam ayat selanjutnya dikatakan, jika engkau mau mendengar aku. Ini berarti ada sesuatu yang penting sekali yang tersirat dari kata Tuhan katakan, jika engkau mau mendengar aku. Jika engkau mau mendengar aku, pasti engkau selamat. Jika engkau mau mendengar aku, pasti engkau diberkati. Seringkali biasanya kita lihat itu kalau orang tua sudah menegur anaknya, tapi kalau anaknya bandel, nanti dia sudah jatuh dari sepeda, baru bapaknya bilang begini, tadi kan saya sudah ngomong, tapi kau tidak mau dengar. Itu penjelasan pertama. Tapi penjelasan berikut, makanya tadi orang tua ngomong kau dengar. Ini. Nah, berarti ada sesuatu pesan khusus dari Tuhan kepada orang yang percaya, kepada manusia. Bahwa Tuhan mau manusia itu mendengar Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita mendengar Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa kalau kita dengar Tuhan baik-baik, masalah tidak akan terjadi. Persoalan akan Tuhan bawa pergi dan kita ada dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan. Seperti anak tadi. Gitu. Kadang orang tua bilang begini, makanya kamu tuh dengar-dengar. Karena tidak mau dengar itu. Nah, saudara, jadi kita melihat di sini bahwa kenapa sampai Tuhan bicara dengar itu penting sekali. Karena lewat mendengar, Tuhan sudah tahu jalan hidup kita bakal jadi apa. Ada masalah di depan, ada tantangan di depan, ada pergumulan di depan. Tuhan tahu. Maka itu dia bilang begini, sekarang dengar. Sekarang dengar. Aku mau beritahu nih. Supaya ke depan lebih baik. Supaya hidup ke depan itu tetap dijaga, dilindungi dan diberkati Tuhan. Makanya Tuhan bilang dengar. Nah, baik saudara, kita lihat kembali di sini dikatakan, jika engkau mau mendengarkan aku. Jika engkau mau mendengarkan aku. Jadi proses yang pertama adalah kata mendengar. Dan ini mendengar yang dimana kita harus mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Kerinduan Tuhan kepada gereja Tuhan hari-hari ini adalah mari kita mulai banyak belajar mendengarkan suara Tuhan. Mendengar perintah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu sangat penting sekali di hari-hari ini. Nah, puji Tuhan sekarang khotbah sudah mulai banyak lewat media. Jadi kita bisa mendengar khotbah-khotbah lebih banyak lagi. Mungkin saudara hadir dalam kebaktian secara umum, secara tatap muka cuma sekali dalam seminggu. Tetapi dalam seminggu kita bisa mendengarkan khotbah terserah kita. Mau 10 kali juga bisa sekarang. Kenapa demikian? Karena memang saudara hari-hari ini diperlukan mendengarkan firman. Amin. Diperlukan mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman. Kenapa saudara? Karena berita-berita di dunia, berita-berita yang ada sementara ini adalah berita yang tidak punya kepastian. Nah,
Sekarang di media berita yang tidak punya kepastian, tidak punya ujung arahnya mau kemana. Yang hanya untuk menimbulkan pertengkaran, perpecahan, adu domba. Bahkan bisa menimbulkan sakit hati. Nah, ini. Bangsa juga bisa terluka, pemerintah juga bisa terluka, gereja juga terluka. Dan banyak hal sedang terjadi. Nah, kemarin gereja dibakar ya, sama orang-orangnya. Itu membuat gereja juga terluka. Nah, tetapi saudara dalam kondisi seperti ini, Tuhan mau kita mendengarkan apa? Firman. Karena kalau kita mendengarkan firman, kita bisa mengasihi. Betul? Kita mendengar firman, kita bisa mengampuni. Kita mendengar firman, kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan ada. Alkitab berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Waktu kita mendengar firman tentang Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa, maka iman kita kuat. Begitu kita mendengar masalah persoalan dunia yang mengacaukan, yang membuat iman kita goyah, mungkin kita ragu, kita bimbang dengan semua persoalan yang ada. Tapi waktu kita mendengar firman, iman kita kuat. Waktu kita mendengar firman, kita percaya Tuhan sanggup memelihara. Tadinya mungkin sudah goncang gara-gara COVID, ekonomi tidak berjalan, dapur tidak mengepul lagi. Kata Pak Obed, dapur tidak mengepul lagi. Tapi karena kita membaca firman Tuhan, Tuhan berkata, Raja Saul dalam kemegahannya, tapi tidak pernah punya pakaian seindah bunga di padang. Salomo dalam kemegahannya, tapi tidak pernah punya pakaian seindah bunga bakung. Nah, waktu kita membaca firman Tuhan, mendengar seperti itu, kita kuat. Ternyata kalau bunga saja Tuhan pelihara, apalagi hidup saya. Nah, jadi saudara, saya perhatikan di sini bahwa kunci kemenangan untuk Tuhan hadir dan bertindak dalam hidup kita. Kalau kita dengar firman, kita percaya firman, firman itu jadi iman buat kita. Maka lewat firman itu, Tuhan bertindak untuk menolong kita. Amin. Ini cara yang pertama. Jadi kenapa sampai Tuhan mau bangsa Israel itu dengar firman baik-baik? Karena lewat firman itulah Tuhan mau bertindak untuk menolong. Lewat firman itulah Tuhan mau bertindak untuk melakukan mujizat. Lewat firman itulah Tuhan mau bertindak untuk menyembuhkan. Jadi masalah boleh berat, tetapi firman datang, maka masalah akan pergi. Amin. Nah saudara, sebab itu saudara, saya perhatikan di sini bahwa Tuhan serius sekali dengan mendengar firman. Kenapa? Waktu kita mendengar ada hubungan dengan iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita dengar firman, iman timbul. Tuhan kasih iman. Dan waktu iman datang, saudara, mujizat terjadi. Kalau mujizat sudah terjadi, berarti pertolongan Tuhan datang kepada kita. Amin. Sekarang segala sesuatu memang akan digoncang. Tuhan berjanji, jangankan bumi, langit juga Tuhan akan goncang. Kalau bumi digoncang, langit digoncang, tapi Tuhan berkata, firman Tuhan akan tinggal tetap. Jadi waktu kita pegang firman Tuhan, karena kita sudah sering mendengar firman, kita pegang firman itu, segala sesuatu boleh goncang, tetapi kita tetap hidup, kita tetap dipelihara, kita tetap dijaga Tuhan, karena kita pegang firman. Nah untuk itu saudara, cara pertama supaya Tuhan bertindak menolong kita, memelihara, menjaga kita adalah mendengar. Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan.
baik-baik. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi mendengar baik-baik. Pasang telinga baik-baik. Ini sudah harus ada. Gitu. Kadang-kadang saya suka lihat juga pas khotbah ada yang duduk di bawah, dia kurang dengar firman Tuhan. Ini rugi besar ini. Tapi di sini tidak ada, di gereja lain biasa tuh saya khotbah, tapi saya turun di bawah. Nah, dengar baik-baik firman Tuhan. Di perjanjian lama maupun yang tadi kita sudah baca di kitab Ulangan, Bilangan, nanti seterusnya di Mazmur juga ada. Sampai zaman Yesus datang juga dengan firman itu penting sekali. Ada contoh Maria dan Marta. Iya. Yang Marta, yang siapa yang sibuk itu? Marta. Marta sibuk sekali. Maria duduk mendengar firman Tuhan. Nah ini, siapa yang dipuji? Yang sibuk atau yang dengar firman? Yang dengar firman kan? Marta sibuk terus. Dia sibuk kemana-mana. Karena apa? Dia cari perhatian sama Tuhan Yesus ini kan. Makanya dia sibuk cari perhatian. Rupanya Marta kurang diperhatikan barangkali ya. Jadi cari perhatian. Tapi Maria dia duduk dengar firman baik-baik. Nah Tuhan berkata, ini yang betul ini. Nah, jadi kesempatan mendengar firman, dengar baik-baik. Bukan tidak sibuk. Nanti kalau sudah pulang ibadah baru sibuk. Gitu? Tapi kalau di ibadah dengar baik-baik. Gitu. Lagi setel itu apa namanya? YouTube khotbah di rumah. Dengar baik-baik. Amin. Gitu. Jadi giliran dengar baik-baik itu firman. Supaya waktu mendengar itu benar-benar mendapatkan rema. Dapatkan iman. Ini. Tapi kalau enggak dengar sungguh-sungguh enggak dapat iman. Kalau enggak dapat iman, Tuhan tidak bertindak. Karena Tuhan bertindak lewat iman. Gitu. Jadi kenapa Maria dipuji? Karena kalau dia dengar sungguh-sungguh dia dapat iman. Nah untuk itu saudara, waktu kita dengar firman Tuhan, entah di mobil kah, di rumah kah, di mana kah, saudara setel khotbah, ya udah serius aja dengar dulu. Gitu. Giliran nanti sibuk urusan. Atau memang sementara kerja dengar tapi saudara serius, itu boleh. Jadi kata mendengar baik-baik itu penting sekali. Supaya tidak rugi. Tidak hilang momen di saat firman lagi didengar. Begitu. Orang bilang momen. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah tidak hilang rema bagi kita. Karena setiap hari ada rema. Roti dari surga. Manusia tidak hidup dari roti secara fisik saja. Tapi roti dari surga. Yaitu firman Tuhan. Di sinilah letak kita akan dipelihara. Di sinilah letaknya segala sesuatu digoncang. Tapi orang percaya tetap dipelihara Tuhan. Di sini lewat firman Tuhan kita dipelihara. Nah kalau kita tahu ini saudara, apapun gejolak terjadi, kita akan tetap kuat. Amin. Nah, Jakarta ribut, sebentar mau ribut lagi di mana katanya sampai ke nggak lama sudah mulai mau ribut ke Papua, ke mana? Nah, ada saja macam-macam. Tetapi saya percaya kalau Tuhan bertindak, maka Dia akan melindungi kita dan memberkati kita. Nah saudara, jadi kunci yang pertama adalah mendengar firman dengan baik. Dan yang berikut saudara, kalau kita lihat dulu, kalau tidak mendengar firman bagaimana ini? Ayat 12. Dari Mazmur 9 tadi, Mazmur 81 ayat 12. Nah, kalau tidak mendengar firman apa akibatnya? Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Kalau tidak dengar firman, kalau mulai tidak suka kepada Tuhan, nah ayat 13. Sebab itu aku akan membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti apa? Rencananya sendiri.
Kalau seandainya orang percaya, gereja sudah tidak mau lagi taat kepada firman Tuhan, atau satu wilayah tidak mau lagi dengar firman Tuhan, maka Tuhan biarkan manusia itu berjalan menurut kedegilan hatinya. Wah, ini udah berat ini. Tuhan biarkan saja. Saudara, kalau kita lihat dalam sejarah, Columbus masuk di Amerika dan dia menemukan benua Amerika, dia berdoa di situ. Dia berdoa bahwa pulau ini benua ini diserahkan kepada Tuhan. Dan perjalanan selanjutnya, Amerika mulai bangkit dalam satu negara yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, Alkitab merupakan dasar untuk membangun negara itu. Dalam perjalanan sampai belakangan kalau kita lihat dalam berita bahwa mereka mulai meninggalkan firman Tuhan. Betul? Dulu Alkitab harus dibaca di sekolah-sekolah. Habis selanjutnya firman Tuhan, Alkitab mulai disingkirkan di sekolah-sekolah. Berjalan waktu terus seolah-olah seperti Tuhan mau ditinggalkan. Maka Tuhan membiarkan dalam kedegilan hati mereka. Kedegilan hati mereka yang sudah mulai sampai goncangan, masalah, segala macam semuanya. Nah, ini negara yang menjadi contoh buat seluruh dunia tentang takut Tuhan. Negara yang jujur, adil, negara yang benar. Ini negara Amerika ini benar-benar cinta Tuhan betul-betul luar biasa. Kalau kita lihat sejarahnya. Tidak pernah ada demokrasi yang tidak baik dalam sejarah dari tahun 1700-an. Tapi belakangan ini, baru kali ini, demokrasi bisa tidak jujur kan? Baru kali ini. Kenapa begitu? Tuhan membiarkan dalam kedegilan hati mereka. Akhirnya muncullah pemahaman-pemahaman gitu. Gay bisa diberkati, lesbi bisa diberkati. Ini kan sudah kacau. Di saat orang mulai meninggalkan firman Tuhan, tidak mendengar firman dengan baik, maka Tuhan biarkan dalam kedegilan hati. Berarti itu berat nanti. Risikonya berat. Tapi puji Tuhan kita mendengar berita banyak hamba-hamba Tuhan mulai berdoa. Amin. Gitu. Makanya kita lihat pendoa-pendoa para nabi, pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan kembali bangkit, doakan sungguh-sungguh supaya Tuhan pulihkan kembali. Nah, jadi risiko daripada tidak mendengar itu sangat tidak baik. Gitu. Hanya dengan tidak mendengar saja risikonya baik. Hilang iman, hancur. Udah itu. Kalau hilang iman, pasti hancur. Hanya karena gara-gara apa? Tidak mau mendengar. Itu berbahaya loh. Maka itu mendengar itu penting sekali. Nah, ayat 13 tadi katakan bahwa sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti apa? Rencananya sendiri. Nah, kalau Tuhan sudah biarkan bahaya. Waktu manusia putus hubungan dengan Tuhan di Taman Eden, habislah manusia. Nggak ada apa-apa lagi. Pohon dicabut dari tanah, maka keringlah pohon. Betul? Tapi tanah tetap tanah. Nggak ada masalah buat tanah, betul nggak? Nah, ikan diambil dari air masalah nggak? Air nggak masalah, terserah kau. Tapi ikan bermasalah. Apa? Mati ikan itu. Manusia gitu. Diputuskan dari Tuhan, dipisahkan dari Tuhan. Tuhan masalah enggak? Enggak ada. Terserah kau, Tuhan bilang gitu kan. Yang mati siapa? Manusia. Manusia dipisahkan dari Tuhan, mati dia. Gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, jadi saudara, bahwa untuk itulah Tuhan mau tetap
kita harus tetap mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini janji Tuhan. Sekiranya ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Kata seru. Ini berarti suara seruan Tuhan. Sampai Tuhan berseru. Hei. Kata seru tuh berseru. Hei. Jika kamu dengar. Itu maksudnya. Kalau kita baca di firman ada tanda seru. Kita kembangkan itu. Kita panggil. Weh, yang di bawah dengar, itu pohon mau tumbang. Lari dia semua kan. Benar. Lari semua dia. Jadi kalau sampai Tuhan ngomong begitu, itu artinya serius. Amin. Nah, dikatakan begini. Ayat berapa tadi itu? Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutujukan. Kalau kita dengar firman Tuhan, maka Alkitab berkata di sini. Ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seketika itu juga musuh mereka aku apa? Tundukkan. Hebat sekali loh. Dalam sekejap, seketika itu juga. Waktu ada orang berteriak, weh yang di bawah dengar. Terus tiba-tiba yang di bawah kaget. Ada pohon mau tumbang. Seketika itu juga lari semua, selamatlah mereka. Gitu? Waktu Tuhan berseru kita dengar, Alkitab berkata, seketika itu juga. Ini hebat sekali. Seketika itu juga musuh mereka aku akan tundukkan. Tuhan tundukkan loh. Ini baru dengar suara Tuhan saja Tuhan sudah tundukkan. Hebat sekali. Musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap apa? Para lawan mereka aku apa? Balikan tanganku. Wah. Kalau tadi di atas masih mending. Musuh mereka aku tundukkan. Sudah, kau jangan coba-coba ganggu saya punya anak-anak itu. Dikasih ingat ya. Kau jangan coba-coba ganggu gereja Tuhan. Tuhan bilang lebih baik kau, sudahlah kau tenang saja. Tapi kalau dia masih macam-macam, Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan balik tangan, jantung berdebar-debar lu. Kalau Tuhan sudah balik tangan, oksigen kiri kanan juga. Kalau Tuhan balik tangan, saudara, innalillahi. Amin. Ini udah berat ini. Jadi kalau manusia mau coba-coba lawan Tuhan, ini cari gara-gara ini. Awal pertama Tuhan tegur dulu, kasih nasihat. Tapi kalau masih bandel dia, habis ini. Tuhan balik tangan, ini sudah bahaya. Kata balik tangan ini sudah berbahaya itu. Artinya Tuhan sudah bertindak dengan kuasanya. Hebat Tuhan itu. Jadi bagi orang yang percaya, Tuhan itu lindungi kita. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat ayat yang ke-16. Nah, orang-orang yang membenci Tuhan akan apa? Tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk kapan? Selama-lamanya. Wah, jangan coba-coba benci Tuhan. Bahaya ini. Kalau benci Tuhan, manusia benci Tuhan. Tuhan bilang apa? Ini Tuhan yang bilang ya. Maka apa? Tunduk menjilat dan nasib mereka seperti itu untuk selama-lamanya. Waduh. Saya kadang-kadang begitu kita baca ayat ini terus melihat dengan kacamata firman kejadian yang terjadi. Aduh, kita berdoa minta pengampunan buat mereka. Ya? Doa minta pengampunan buat orang yang tidak mengerti. Di sinilah letaknya.
Kenapa gereja hadir untuk terjadi dalam berdoa, mewakili untuk berdoa minta pengampunan. Kalau tidak bahaya loh. Banyak orang membenci Tuhan. Nah, tapi kalau Tuhan bertindak ini sudah bahaya. Saya percaya karena gereja masih berdoa, jadi masih ada belas kasihan, masih ada pengampunan. Nah di sini kita lihat bahwa ini sudah bicara otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Soal penghakiman itu urusan Tuhan. Amin. Bukan kita ya gereja. Bukan kita orang percaya yang disuruh menghakimi. Tapi itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah mengampuni. Amin. Kita dipanggil untuk mengampuni. Jadi kalau kita baca ayat ini selanjutnya. Wih ini berat ini risikonya ini. Tapi tugas kita mengampuni. Urusan selanjutnya urusan Tuhan. Gitu. Nah baik. Jadi mendengar ini penting sekali. Dengarlah hai umatku dan seterusnya. Kemudian saudara itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah menyembah. Kita baca ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Iya. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya apa? Penuh. Luar biasa. Jadi yang kedua yang Tuhan minta dari kita adalah apa? Menyembah hanya kepada Tuhan saja. Yang tadi pertama adalah mendengar. Dan sekarang yang kedua menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Bagian kita adalah kita melakukan perintah Tuhan. Maka bagian Tuhan adalah Tuhan memberkati dan melindungi kita. Nah jadi yang Tuhan minta kepada kita di sini. Di saat hari-hari ini adalah menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan. Bicara menyembah berarti saudara kita mengabdikan diri. Menjadikan dia Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kita. Hanya Yesus yang kita sembah. Dalam kondisi seperti ini sekarang. Orang bisa cari kekuatan di luar Tuhan. Gejolak-gejolak keamanan. Gejolak ekonomi. Gejolak pemerintahan. Segala macam. Kalau kita nonton di TV. Sekarang di berita-berita. Ini membuat orang mulai mencari kekuatan di luar Tuhan. Ada yang mengandalkan kekuatan keuangan, betul enggak? Lalu dia mulai segala macam. Ada yang menggunakan kekuatan politik. Karena mungkin dia punya politik lebih kuat. Gitu. Ada yang mulai menggunakan kekuatan okultisme. Itu sudah pasti namanya Indonesia. Nah, kalau tidak mungkin bukan Indonesia ya. Nah. Sudah pasti dalam kondisi ini demikian. Manusia akan berusaha berjuang bagaimana dengan kekuatannya. Tapi saya mau beritahu sesuai dengan firman Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi gereja Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita cari Tuhan, nyembah dia sungguh-sungguh. Karena yang bisa memulihkan dunia hanya Tuhan. Yang bisa memulihkan bangsa-bangsa, yang bisa membawa damai sejahtera cuma Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahteraku yang kuberikan kepada kamu bukan berasal dari dunia ini. Dunia tidak sanggup memberikan keamanan damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu dari Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Itu yang benar-benar bisa memberikan damai dan sejahtera. Nah jadi kita lihat di sini bahwa saudara, kita sebagai gereja Tuhan, nyembah Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Bisa saja godaan banyak. Oh kondisi terlalu berat. Sekarang supaya ekonomi juga berat. Sekarang kalau mau berhasil, kau pergi songko di sana atau apa. Bisa saja godaan bisa membuat manusia, keadaan bisa membuat manusia diarahkan untuk mencari, menyembah bukan kepada Tuhan. Nah ini akan tambah parah.
Kalau manusia mulai menyembah bukan kepada Tuhan, itu akan membuat risiko yang berat lagi. Nah sebab itu saudara, supaya bangsa negara kita, keadaan di mana kita berada ini, benar-benar ada pembelaan Tuhan. Tuhan bertindak untuk membela kita, membela negara kita, memberikan damai, memberikan keamanan. Maka gereja Tuhan, orang percaya harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena lewat kitalah Tuhan hadir. Lewat kitalah Tuhan mau bertindak untuk melakukan sesuatu. Alkitab berkata doa-doa kita itu bisa mendatangkan apa? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, di Indonesia, di Tangerang seperti di surga. Gereja yang menentukan itu saudara. Kita mau bangsa kita damai sejahtera. Alkitab bilang, doakanlah kota di mana engkau dibuang. Damai sejahtera kota itu, damai sejahteramu juga. Jadi keadaan bangsa jadi baik, kita juga baik. Nah, dari mana datangnya itu? Dari doa-doa kita. Waktu kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, kita naikkan doa-doa kepada Tuhan. Disinilah solusinya. Supaya Tuhan bertindak. Amin. Waktu kita berdoa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita minta Tuhan bertindak, maka Tuhan akan bertindak untuk memberikan pertolongan. Nah, jadi ayat yang ke-10 tadi dikatakan, jangan ada ilah lain. Ilah lain ini sangat membuat Tuhan marah. Kalau penyembahan berhala membuat Tuhan itu cemburu. Dan kalau Tuhan cemburu, dia marah besar, tanah juga terbelah. Kita lihat peristiwa waktu bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Dan saat itu Tuhan sangat marah sekali. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, yang ikut Tuhan suruh maju. Yang pilih Tuhan maju. Musa bilang yang pilih Tuhan maju. Sudah KKR ini. Yang bertobat maju. Nah, maju semua. Musa pendeta pilih pimpin KKR. Setelah yang ikut Tuhan maju. Yang tidak mau menyembah Tuhan. Yang menyembah berhala. Langsung apa? Api keluar dari dalam bumi. Betul? Tanah terbelah. Api keluar dari dalam bumi. Makan mereka habis loh. Itu kalau Tuhan murka. Kalau Tuhan murka itu api juga bisa nyala loh. Bahaya. Nah, jadi berhala itu sangat tidak baik. Berhala itu membuat Tuhan cemburu. Dosa masih bisa diampuni. Tapi berhala, wah itu bikin Tuhan marah besar. Nah sebab itu saudara kita lihat di sini. Tuhan tidak mau kalau ada ilah lain. Bagi kita sebagai orang yang percaya, kita mau mengalami Tuhan bertindak dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Jangan ada ilah lain. Tetap Tuhan saja. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kita sembah, yang kita puji. Waktu kita lakukan ini, maka Tuhan bertindak menolong kita. Amin. Nah, sampai ayat yang ke-11 pun Tuhan masih ingatkan. Ayat 10 Tuhan kasih peringatan. Tapi ayat 11 pun Tuhan masih kasih peringatan. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulut-mulutmu lebar-lebar. Maka aku akan apa? Membuatnya penuh. Sampai Tuhan masih ingatkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan ingatkan lagi. Supaya mereka jangan menyembah berhala. Sampai Tuhan ingatkan lagi. Sama dengan kita. Mesir itu lambang perbudakan. Begitu kita keluar dari Mesir itu lambang pertobatan. Tuhan ingatkan lagi. Supaya gereja orang percaya. Tinggalkan Mesir. Amin. Dan berjalan maju. Jangan lagi. Tuhan sudah tuntun kita. Begitu jauh. Kita sudah diselamatkan. Sudah percaya Yesus. Maka Alkitab mau. Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepada Dia. Dan jangan menyembah yang lain. Nah waktu kita percaya Tuhan sungguh-sungguh inilah. Janji Tuhan. Sekarang gak usah repot-repot lagi.
buka mulutmu lebar-lebar. Hebat kan? Nah, dikatakan apa? Maka aku akan apa? Membuatnya penuh. Kalau kita sudah dengar suara Tuhan baik-baik, dengar firman Tuhan baik-baik, hati kita hanya cinta kepada Tuhan saja, hanya kepada Yesus saja kita menyembah Tuhan Yesus, maka jaminannya Tuhan bilang, buka mulutmu. Buka mulutmu, aku akan penuhkan itu. Artinya apa? Waktu kita buka mulut berdoa, minta tolong, Tuhan hadir. Amin. Dia penuhi dengan berkat-berkatnya loh. Ini hebat. Nah saudara, jadi ada dua hal. Pertama mendengar, tujuannya untuk kebaikan kita. Kalau kita dengar ya kita baik, kita sehat, kita dipelihara. Nah menyembah itu adalah layak Tuhan disembah. Karena hanya Dia yang patut menerima segala pujian, segala hormat, hanya Dia saja. Jadi dua prinsip ini. Kembalikan segala pujian, cinta kita kepada Tuhan sungguh-sungguh menyembah Dia. Yang kedua, dengar firman-Nya. Udah. Kalau dua hal ini kita lakukan, ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena hati kita menyembah Dia sungguh-sungguh, taat mendengar perintahnya. Udah itu kuncinya. Nah ini. Kuncinya mengasihi Tuhan, ikut Tuhan. Selesai itu. Kalau dua hal ini kita bisa lakukan, maka saudara, selanjutnya apa? Tuhan bertindak untuk memberkati kita. Jadi cara untuk Tuhan hadir, bertindak, menolong, menyertai, memberkati kita cuma dua cara ini. Maka kita lihat ayat yang ke-15. Pertama, kalau 2M kita lakukan, mendengar dan menyembah Dia, maka kita akan mendapatkan 3M. 3M loh. Nah, 2M kita lakukan, maka kita mendapatkan 3M. Yang pertama mendapatkan perlindungan, melindungi atau membela. Tuhan memberikan pembelaan kepada kita. Ayat 15, coba kita lihat. Itu tadi saya sudah bahas sedikit, ya. Ayat 15, seketika itu juga kalau kita melakukan itu, musuh mereka apa ditundukkan. Artinya Tuhan datang melindungi kita. Amin. Tuhan datang seketika itu juga Tuhan datang melindungi kita. Perlindungan Tuhan itu terlalu hebat. Kata seketika ini mungkin menurut kita kayak seketika menurut kita begitu. Seketika itu artinya dalam sekejap. Dalam sekejap. Bisa lebih cepat daripada 1 detik. Tuhan bisa menolong. Halo? Terlalu cepat. Untuk Tuhan menolong, melindungi kita itu terlalu cepat loh. Sekarang logikanya begini. Siapa bisa tahu sihir datang? Nggak tahu kan? Cepat itu orang sihir santet bola apa tuh? Bola api. Itu cepat loh. Sing gitu. Dan siapa yang bisa melihat itu waktu sihir datang? Sting gitu. Ada yang bisa lihat kan? Kecuali punya karunia penglihatan baru bisa lihat. Siapa yang bisa lihat peluru datang? Gitu. Udah jago dia itu. Teng, tiba-tiba peluru datang loh. Wih. Cepat itu. Masalah datang tuh cepat. Teng, bisa seperti itu. Nah tapi Alkitab berkata seketika, itu artinya kecepatan Tuhan lebih daripada kecepatan cahaya. Lebih daripada kecepatan apa? Peluru. Apalagi Tuhan lebih bisa cepat melindungi kita. Amin. Tuhan terlalu cepat, lebih cepat. Nah ini, saya waktu baca ayat ini, hubungkan dengan waktu saya perhatikan waktu ada penguasa Pulau Sumba itu. Datang dia mau dari atas dia turun, sing cepat sekali loh. Gitu. Rambutnya tuh, itu yang mana itu yang, oh ya penguasa Pulau Sumba dia turun, mau sambar itu.
Dari atas kursinya dia turun. Sing turun. Begitu mau kena, tiba-tiba saudara, seperti ada, pernah saya bersaksi kali itu ya. Sekoci, tahu sekoci? Waktu mesin jahit zaman dulu itu, ada itu yang putaran gini. Set, set, waktu jarum turun, terus kocinya putar gini. Set, set, cepat gitu loh. Jadi begitu, tiba-tiba seperti ada sekoci, tus, gitu. Tuhan itu tutup bungkus lindungi kita. Dengan apa? Kemuliaannya. Jadi seperti kita itu di dalam telur ayam kuning, isinya putih ya. Kalau kita sudah rebus telur ayam itu, isinya kuning, yang bungkusnya putih. Nah, sekarang saudara kita bayangkan, yang putih yang membungkus itu warna kuning, di dalamnya kita rubah jadi warna putih. Nah, seperti itulah. Waktu perlindungan Tuhan turun itu namanya kemuliaan Tuhan turun tutup kita saudara. Itu cepat sekali. Seperti kuning telur yang itu langsung membungkus kita ya. Telur yang putih itu tapi dia warna kuning. Langsung tutup kita dari kepala sampai kaki. Tutup semua loh. Itu dalam sekejap. Lebih cepat dari terbangnya setan itu. Setan itu kan roh. Dia udah terbang ini turun mau hajar sama saya, begitu turun langsung. Tuhan lebih cepat. Gitu. Tuhan lebih cepat untuk melindungi. Ini yang disebut attack. Attack itu melindungi sebelum terjadi. Nah, makanya Rinso juga attack itu kan ya. Jadi kalau kita lihat bahasa perlindungan, Tuhan melindungi kita, dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris attack itu, yang artinya sebelum terjadi, sebelum virus menjamah, Tuhan sudah lindungi kita. Amin. Nah itu kata perlindungan itu dari kata Ibrani diterjemahkan lagi ke Inggris ya begitu, attack. Arinso angkat itu dia dapat laku, laris manis dia punya jualan kan. Padahal itu istilah dari kuasa Tuhan itu. Begitu. Jadi Tuhan itu benar-benar lindungi lebih cepat, sekejap. Mazmur berkata sekejap, itu cepat sekali, lebih cepat daripada cahaya. Tuhan itu bergerak lebih cepat dari cahaya. Malaikat Tuhan itu terbang lebih cepat dari cahaya. Halo? Jadi gak main-main Tuhan itu. Terlalu hebat Tuhan itu. Nah karena kita sering hampir setiap hari disuguhkan dengan masalah-masalah, jadi kita punya pikiran terbatas kan. Kita lihat, ngeri. Wah, Jakarta sudah mulai gejolak ini, gimana nih? Ngeri. Padahal coba kalau kita baca firman, dengar firman, miliki hubungan dengan Tuhan, kita akan lihat Tuhan itu terlalu jago dan lebih jago dari semua yang ada. Amin. Dan itulah yang membuat kita kuat. Kita percaya bahwa Tuhan itu melindungi kita. Nah ini. Jadi kecepatan, Tuhan cepat melindungi kita. Nggak usah takut, masalah apapun nggak usah takut. Yang penting kita ada dengan Tuhan sungguh-sungguh. Hati kita melekat kepada Tuhan. Dengar dia ngomong apa, ikut. Selesai itu. Kuncinya cuma itu. Nah. Baik, di ayat berapa tadi itu? Nah, seketika itu juga musuh mereka akan apa? Ditundukkan. Tuhan bisa tundukkan dengan sekejap itu. Jakarta bisa berubah dalam sekejap. Bisa. Tuhan terlalu hebat. Sekarang hanya tergantung Tuhan saja. Nah bagaimana supaya Tuhan bertindak? Kita sebagai orang percaya yang harus punya hati melekat kepada dia. Amin. Menyembah dia sungguh-sungguh. Minta pertolongan dia. Maka Tuhan akan bertindak. Nah kemudian saudara. Yang berikut adalah memberkati ayat 17. Ayat 17 memberkati. Tetapi umatku akan apa? Ku beri makan gandum yang apa? Luar biasa. Dalam masa-masa COVID Tuhan janji. Dia kasih makanan bukan yang biasa loh. Terbaik. Nah ini.
Makanan terbaik, gandum terbaik. Saya ingat kemarin ada doain orang, dia bilang begini, Pak ini berasnya ini beras Jepang. Gitu ya, ini enak ini. Oh iya ya, coba makan, iya enak juga beras betul. Makanan terbaik yang disiapkan. Masih ada makanan terbaik. Artinya Tuhan itu punya stok banyak, kita tidak tahu. Nah, tetapi percaya saja Tuhan bisa kasih makanan terbaik yang tidak pernah kita tahu. Dan memang selama ini juga Tuhan kasih kita makanan terbaik kan, makanya wajah-wajah saya lihat semua sehat-sehat kan. Semua kita dapat terbaik dari Tuhan. Nah, Tuhan janji kasih makanan terbaik dan apa? Dengan apa? Madu, minuman terbaik. Dikatakan di sini madu dari gunung batu. Hebat loh. Ini hebat. Madu dari gunung batu. Madu terbaik itu madu yang dari gunung. Dari batu. Itu sangat terbaik. Kalau madu hutan juga bagus. Tapi madu batu apalagi gunung batu. Ini terbaik. Nah, gunung batu itu siapa? Yesus Kristus. Lambang kehadiran Tuhan Yesus. Nah, dijanjikan di sini bahwa kita diberikan madu dari gunung batu. Sampai apa? Kita makan dan minum sampai apa? Pas saja begitu. Yang penting kayak nasi kucingnya. Ini lagi COVID, lagi keadaan tidak baik, jadi kita makan ya nasi kucing sajalah. Yang penting tahan-tahan lapar dulu, nanti keadaan jadi baik. Tidak seperti itu, Tuhan tidak janji seperti itu. Tuhan janji bukan nasi kucing. Bukan juga nasi meong. Nah, tetapi dia mau buat kita kasih makan terbaik, minum terbaik, sampai membuat kita kenyang. Luar biasa. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Ini kan keadaan dunia begini. Dunia boleh goncang. Tuhan punya stok. Nanti kita coba baca di kitab Mazmur. Ternyata Tuhan itu punya gudang-gudang makanan loh. Halo? Ada gudang-gudang makanan. Baik itu di dalam bumi maupun yang ada di langit. Di dalam bumi juga ada. Tuhan punya stok. Kita nggak tahu. Ini kan itu yang burung puyuh datang kan? Burung puyuh datang itu kan dari bumi ya. Sedangkan roti yang turun itu stok dari surga. Betul enggak? Banyak loh. Tuhan itu punya stok. Kita enggak tahu cara Tuhan bawa itu seperti apa karena logika kita tidak mampu mengerti. Yang penting Tuhan cuma suruh kita nyembah Dia, percaya yang Dia ngomong. Selesai itu. Amin. Jangan percaya kepada yang orang lain ngomong. Maksudnya kepada mau nabi mana ke mau apa ke. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang ngomong ya jangan dipercaya. Percaya hanya kepada yang Tuhan ngomong, firman. Lalu hati melekat kepada Tuhan. Sudah dua ini. Kalau dua ini berjalan maka saudara, Tuhan akan bertindak membela umatnya. Dia akan memelihara kita. Baik saudara. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang akan bertindak untuk menghakimi. Kadang-kadang ini ayat khusus ya. Ayat yang ke-16 itu. Coba kita perhatikan ayat 16. Orang-orang yang membenci Tuhan akan apa? Tunduk dan menjilat kepadanya. Ini sudah bicara penghakiman Tuhan. Ini bukan bagian kita. Gitu? Tapi itu urusan Tuhan. Kadang-kadang kita lihat seperti peristiwa kemarin gereja dan orang-orangnya dibakar kadang-kadang aduh Tuhan. Itu secara manusia mungkin bisa kita marah. Tetapi Tuhan katakan ampuni. Kita lepaskan pengampunan. Karena itu sudah bagian urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Kita cuma bisa berdoa. Dan Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Kadang kita dengar berita-berita kemarin ada yang maki Tuhan. Itu. Ya. Ada yang menjelek-jelekan Tuhan. Nah, itu urusan Tuhan nanti. Nah, kita enggak, itu urusan Tuhan. Tapi Alkitab sudah bilang. Orang yang membenci Tuhan. Tunggu tanggal mainnya.
Dari mana? Tuhan yang akan berurusan. Lalu kita nggak boleh buat statement apapun juga. Bagian kita adalah mengampuni. Karena Tuhan mengajarkan, ampunilah mereka. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Betul? Kita kasihi musuh kita doakan. Supaya Tuhan menyelamatkan dia. Tapi Tuhan lebih tahu untuk bagaimana, karena dia hakim yang paling adil di dunia. Kalau dia bertindak, bahaya. Sebentar nanti dokter juga tolak. Bumi tolak, dokter tolak, semua tolak. Bahaya. Jadi ini 3 hal bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan hadir membela umatnya. Amin. Saya kira ini sedikit renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam